Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya masih diberi kesempatan untuk membuat video ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hamzah SAG MAG selaku dosen mata kuliah Desain Pembelajaran PAI. Saya, Siti Hanisa, senang membahas yang berjudul tentang kreativitas membuat rincian pekan efektif karena sebelumnya pernah diajarkan oleh Bapak Sofian Idian, SPDI, MA, selaku dosen mata kuliah Supervisi dan Administrasi. STAI Ibnu Sina Batam, Profesional and Religious. Pendaftaran mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam tahun ajaran 2023-2024 udah dibuka nih. Nah, di sini ada program studi yang bisa kamu pilih, yaitu S1 Pendidikan Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ayo, tunggu apa lagi? Segera mendaftar dan bergabung menjadi Sivitas Akademika STAI Ibnu Sina Batam. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang pekan efektif atau yang disebut dengan minggu efektif. Yang pertama di sini ada pengertiannya. Pengertian rincian pekan efektif atau minggu efektif. Pekan efektif atau minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun belajar berlangsung. Pekan efektif atau minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan pekan tidak efektif merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran struktur di kelas, hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam pekan efektif sebagai perencanaan pembelajaran. Tanpa adanya rincian pekan efektif, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Seseorang bisa mengetahui kapan hari libur dan kapan hari kerja dengan melihat kalender. Yang kedua, di sini ada manfaat rincian pekan efektif. Yang pertama, pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan atau yang disebut dengan prota dan program semester atau yang disebut dengan promes. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Dan yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. 4. Untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP pada satu pekan. Yang terakhir, sebagai acuan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, di sini saya akan kasih tahu beberapa poin cara menerapkan kreativitas dalam membuat rincian pekan efektif. Yang poin pertama itu menetapkan tujuan dan sasaran. Dari sini kita mulailah dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk pekan tersebut. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang realistis. Ini akan memberikan arah bagi rincian pekan efektif dan membantu untuk tetap fokus pada hal-hal yang lebih penting. Poin yang kedua, itu jaga konsistensi dan disiplin. Nah, di sini meskipun kreativitas penting, tapi kita juga harus jaga konsistensi dan disiplin dalam menjalankan rincian pekan. Disiplin akan membantu untuk tetap terorganisir dan menjalankan tugas-tugas yang mungkin kurang menarik secara efisien. Poin yang ketiga, itu evaluasi dan koreksi. Pada akhir pekan, luangkan waktu untuk mengevaluasi seberapa efektif rincian pekan dan sejauh mana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Identifikasi hal-hal yang berhasil dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Buat perubahan yang diperlukan untuk rincian pekan berikutnya. Yang keempat, di sini ada cara menghitung jumlah pekan efektif. Menghitung jumlah seluruh pekan dalam satu bulan dimulai dari bulan Juli karena awal tahun pelajaran sampai bulan Desember karena akhir semester pertama atau ganjil. Kemudian kita hitung lagi jumlah seluruh pekan dalam bulan Januari
awal semester kedua dan atau genap, sampai dengan bulan Juni tahun kalender berikutnya, akhir tahun pelajaran. Minggu efektif dalam satu bulan dihitung dengan ketentuan jika dalam satu pekan terdapat lebih dari 3 hari efektif. Contohnya, minggu kelima bulan Juli terdapat 4 hari efektif dan 2 hari efektif di bulan Agustus. Maka kita hitung minggu efektif tersebut masuk ke dalam bulan Juli. Dan yang terakhir di sini ada format rincian pekan efektif. Ganjil dan genap. Saya di sini menghitung dari kalender akademik yang Bapak Sofian kasih. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.